Pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan saya, Dr. Anda Jelis Lindriati SHMH yang berkantor hukum di Cipta Lovem, beralamat di Jalan Sido Sermo, PDK 2, Kavling 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang OJK dan ojol. Masalah ini banyak menjadi keluhan di dalam masyarakat. Kenapa? Dengan adanya situasi yang sulit, dengan pandemi yang tidak berakhir, bahkan varian COVID lebih bervariasi, membuat masyarakat kalang kabut dan para rentenir kreatif juga untuk menyebarkan virus kemiskinan untuk masyarakat. Akan tetapi OJK mau tidak mau harus juga melindungi para pemilik ojol ini, karena ojol ini juga dibutuhkan oleh masyarakat. Akan tetapi ojol ini harus berada di bawah pengawasan OJK, sehingga dia tidak bisa menjadi liar dan membuat undang-undang sendiri dan membuat aturan sendiri. Yuk kita lihat apa sih OJK. OJK adalah singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik perbankan, baik pasar modal, dan sektor jasa keuangan lain. Pemirsa, apa sih kewenangan OJK? Kewenangan OJK adalah perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, membuat anggaran dasar, rencana kerja, tentang kepemilikan, tentang kepengurusan, tentang sumber daya manusia, bagaimana bank itu harusnya merger, bagaimana berkonsolidasi atau mengakuisisi bank lainnya, serta mencabut izin usaha bank. Sedangkan pinjol adalah pinjaman online yang berbasis elektronik. Pemirsa, ketika Anda mendapat tawaran yang menarik di media sosial dengan waktu yang cepat, dengan persyaratan yang menurut Anda mudah, membuat Anda tergiur. Tidak salah pinjol, cuman Anda harus bijak. Kenapa? Banyak kasus-kasus yang saya lihat dalam masyarakat, mereka meminjam uang dari pinjol untuk belanja, untuk makan-makan di restoran. Itu bukan pilihan yang tepat, pemirsa. Kenapa? Pinjol ini adalah sebuah jasa keuangan. Dia akan menerapkan bunga terhadap setiap rupiah yang Anda gunakan. Saran saya, sebelum Anda terjebak jauh dalam persyaratan pembayaran bunga yang berlipat-lipat oleh pinjol, menjadilah bijak. Kalau Anda tidak kepepet untuk kebutuhan yang benar-benar wujud, jangan lakukan pinjaman. Karena setelah Anda meminjam, Anda membuat berfoya-foya, maka Anda tahu resiko yang akan Anda terima. Apa resikonya?
pasti Anda akan ditelepon. Dan ketika Anda menyatakan sanggup memenuhi persyaratan, maka di situ Anda diwajibkan mencantumkan nama grup WA-nya Anda, mencantumkan nama-nama teman-teman Anda. Nah, mungkin bagi Anda, lah kan teman saya kan tidak tahu. Kalau saya menyatukan nomor mereka juga datang. Asalkan saya kan dapat pinjaman. Hati-hati pemirsa, perbuatan ini sangat merugikan teman-teman Anda, dan itu juga akan membuat Anda malu. Kenapa? Karena mereka akan memeras Anda, mereka akan menindas Anda agar Anda segera melunasi. Nah, pemirsa, saya kasih tahu triknya ya. Biasa Anda tidak menyadari bahwa nomor-nomor HP yang Anda berikan itu adalah data pribadi yang tidak boleh diusik oleh orang lain, tapi Anda telah melakukan. Maka Anda bisa melaporkan ke polisi. Kenapa? Karena data yang Anda miliki ini kalau oleh pinjol disebarluaskan ke orang lain dan memberitakan orang A, orang B, orang C, orang D bahwa Anda memiliki utang dan Anda tidak membayar, maka pinjol ini telah melakukan pelanggaran dan akan dikenai pasal 32 Junto 7 pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan ITE. Dan apabila Anda tidak bisa atau belum mampu membayar cicilan, apabila Anda mendapatkan ancaman, maka pinjol tersebut akan mendapatkan atau dikenakan sanksi oleh sanksi pidana di dalam pasal 368 KUHP dan pasal 29 Jun pasal 45B Undang-Undang ITE. Jadi pemirsa, Anda yang tidak paham tentang pinjol dan Anda yang terjebak pinjol dan Anda tidak mampu lagi membayar pinjol dan Anda ingin segera lepas dari segala permasalahan ancaman, intimidasi, dipermalukan, maka saran dari OJK ini adalah Anda segeralah melunasi, kemudian melaporkan ke Satgas Waspada Investasi, dan Anda juga mengatakan bahwa Anda tidak sanggup membayar dan minta keringanan bunga, dan jangan menggunakan pinjaman baru atau Anda buka tutup dari pinjol ke satu ke pinjol yang lain. Apabila Anda diintimidasi oleh penagih yang sekarang muncul yang membuat ancaman mempermalukan Anda, segera lapor ke polisi. Pemirsa, itulah tips saya ketika Anda berhubungan dengan pinjol. Pinjol ini juga dilindungi oleh OJK. Kenapa OJK harus melindungi? Agar OJK dapat mengawasi perilaku dari orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di jasa keuangan selain perbankan. Pemirsa dan kalian semua para karyawan dari pinjol atau dengan nama istilah debt collector, jangan Anda sok berkuasa, jangan Anda melakukan segala macam cara untuk Anda mendapatkan keuntungan maupun mendapatkan uang Anda dengan cara melakukan pelanggaran hukum. Karena apapun yang Anda lakukan akan berdampak hukum dan itu sangat merugikan Anda karena Anda yang akan menanggung sendiri. Pemirsa di rumah, bahasan tentang pinjol dan OJK ini tentunya tidak memuaskan hati Anda karena sangat terbatasnya waktu. Akan tetapi apabila Anda
ingin lebih jauh mengenai bagaimana saya bisa terlepas dari pinjol dan kemudian saya bisa menyelesaikan kewajiban pinjol, silakan Anda berkonsultasi kepada saya, Dr. Anda Jelis Indriati SHMH yang berkantor hukum di Cipta Lombok. Kami tunggu dan kita akan ketemu lagi di bahasan berikutnya.